Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26 bulan 11 jam 12.10. Artinya di jam istirahat market. Kemarin ada yang nanyain kepada saya, teman-teman ya. Bagaimana cara nyeting untuk MA 10, 20 sama 200, terutama MA 10-nya ya. Kenapa saya bilang MA 10, 20 sama 200? Ini sebenarnya itu hitungan hari, teman-teman ya. Ini untuk 10 hari ya, berarti dari Senin sampai Jumat kan 5 tuh. Terus dari eh, Senin terus dari tanggal 1 sampai ke 1 bulannya itu bursa kita cuma 20 hari, anggapnya 20 hari atau enggak 21 hari lah, boleh lah teman-teman ya. Makanya saya anggap ini yang 10 ini adalah 5 harian plus kali 2 aja. Jadi 2 mingguan per 2 mingguan. Ada yang pakai, mungkin kalau untuk 5 harian mungkin terlalu rapat ya. Makanya saya menghitungnya 10 hari, 20 hari sama 200 hari. 200 hari ini adalah 1 tahunan teman-teman ya. Kalau dihitung bursa untuk 5 hari kerja ya. Nah, ini untuk 20 hari kerja berarti untuk 1 bulan, dan ini untuk 2 mingguan teman-teman. Maka suka saya pakai itu 10, 20 sama 200 ya. Itu mungkin yang suka saya pakai ya. Tapi teman-teman kalau mau ngambil dari asli juga silahkan gitu ya. Tergantung enaknya teman-teman bagaimana. Tapi saya biasanya saya menggunakan ini 10, 20 sama 200. Oke, kita langsung aja teman-teman. Ini saya menggunakan broker ini ya. Saya tidak boleh menyebut nama teman-teman nih. Yang ini nih, di atas, boleh lihat di atas nih ya. Nah, teman-teman yang punya broker ini silahkan ya. Nah, di sini juga ada nih. Nih ya. Ini tidak boleh di endorse juga ya. Saya menggunakan juga emiten untuk BBRI aja ya. Tapi bukan endorse BBRI ini teman-teman ya. Biar teman-teman nanti kita cek juga ke yang lainnya ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Tanpa basa-basi kita langsung praktek. Pertama-tama teman-teman masuk dulu ke indikator ya. Indikator sini. Ketik aja di sini nih, moving ya. Nah, terlihat jelas di sini kan ada moving average, ada moving average double, moving average humming, moving average triple. Juga ada moving average yang lain atau multi ya. Saya menggunakan moving average triple. Kenapa untuk 3 teman? Untuk 3 ya. Kita klik aja ini ya, triple untuk 3 kan, untuk 10, 20 sama 200. Nah, kita setting dulu sini teman-teman. Kita setting dulu. Pertama kita setting untuk stylenya dulu, warna dulu. Di plot 1 saya akan kasih warna biru ya. Plot 2 kita tebelin dulu deh. Nah, udah kan ketahuan tuh. Plot 2-nya kita akan kasih tanda kuning ya. Kuning benar, kuning kan terlalu kurang gede ya. Kuningnya kurang gede. Nah, kurang gede tuh kan, udah kuning gede. Yang ini akan saya kasih tanda merah ya untuk 200-an, dan ini kita tebelin juga ya. Nah, udah tebal ya. Jadi ditebelin dulu, pertama tebelin dulu teman-teman biar teman-teman kelihatan aja. Yang kedua input. Ini kan untuk periode aslinya itu 14, 21, 35 itu biasanya ini bawaannya. Saya akan ganti ke ini 10 aja ya. 10 untuk 10 hari. Nah, ini 21 hari saya ganti 20 ya. Ini untuk yang merahnya akan saya ganti ke 100, 200. Ada yang untuk 200 juga banyak, 100 harian teman-teman ya. Ini pakai simple aja. Oke, udah ya. Nah, teman-teman, apa sih gunanya MA10 dan MA10 sama MA200? Biasanya saya digunakan untuk ngambil pertama kali teman-teman, untuk pembelian. Misal saya mau ngambil MA10 di daerah sini nih, ini daerah tengah ya. Ini daerah tengah. Ketika MA10 di bawah candle, yang suka saya bilang itu di bawah candle, saya akan ngambil di sini. Contohnya, wah, ini mau naik nih gitu kan. Tanpa melihat apapun ya ini. Tiba-tiba dia dijeblosin ke bawah. Mungkin kalau yang pingin cuan sedikit mungkin udah naik gitu ya. Dari berapa nih? Dari 4.900 ke 5.022 ya, lumayan lah gitu ya. Cuannya dikit gitu ya. Coba contohnya saya mau ngambil lagi, saya mau ke arah sini, ke sini ada gap nih, 5520 ada gap contohnya gitu ya. Saya akan, atau enggak ke sinilah, targetnya ke 5.300. Tiba-tiba dijeblosin lagi. Ini kan belum menemukan lagi MA10 di bawah candle teman-teman. Ini kan hanya ini di bawah candle nih, baru harganya aja, ini juga masih menembus. Beda dengan di sini nih. Maka saya akan, ketika MA10 ini akan menembus candle seperti ini lagi nih, jauh daripada candle ya. Jadi si MA10 di bawah, ini si candle di atas. Maka saya akan average lagi. Nah,
itu saya gunakan untuk mengambil atau pembelian. Biasanya saya gunakan seperti itu. Nanti teman-teman kan punya harga pertama di sini, yang kedua punya harga di tengah-tengah, berarti ke sini ya. Di sini berarti average demand tengah-tengah untuk pengambilan dengan nominal yang sama ya. Apabila dia turun lagi, maka saya akan menggunakan seperti itu lagi teman-teman ya. Contoh ada yang ini kan berhasil teman-teman. Yang ini kan berhasil nih. Nah, atau nggak di sini deh. Nah, sini nih kan nih. MA10 kan udah mulai di bawah candle. Bawah candle kan. Ngambil sini tapi dijeblokin ke bawah kan. Nah, saya akan ngambil di mana lagi? Saya akan ngambil MA10 lagi. Mungkin di sini. Contoh di bawah ke bawah saya biarin aja gitu kan. Nah, tiba-tiba kan teman-teman punya harga di sini. Contohnya gitu ya. Dengan average nominal yang sama ya. Maka teman-teman akan minimal kejemput lah. Cuan dikit gitu kan. Teman-teman juga nanti kalau lagi uptrend juga boleh teman-teman ngambil di MA10-nya gitu kan. Ini sebenarnya untuk menjaga-jaga bahwa MA10 itu biasanya mau uptrend walaupun terkadang downtrend gitu teman-teman. Contoh yang ini kan, wah ini mau uptrend lagi nih kan, udah jauh daripada support nih, ini juga udah support. Saya ngambil di sini kan, tiba-tiba bukannya diangkat malah jong ke bawah gitu kan. Maka saya gunakan lagi MA10 seperti ini lagi setelah di bawah kanan, nanti setelah ada kenaikan dikit, yaitu MA10-nya berada di bawah candle. Nah, MA200-nya buat apa sama MA20-nya nih? Saya suka menandakan seperti teman-teman. Perhatikan ketika dia uptrend. Perhatikan dia ke uptrend. Nah, ini kan tanda uptrend nih. Ini ketika MA10-nya di atas, perhatikan yang biru di atas, yang kuning di tengah, yang 20, yang 200-nya di bawah. Artinya ini mau lagi uptrend teman-teman. Nah, ini suka saya gunakan, oh ini lagi uptrend, biarin aja uptrend gitu kan. Istilah yang penting tidak jeblos daripada MA200 lagi uptrend, walaupun MA10-nya berada di atas, tapi MA200-nya masih di bawah candle, artinya masih terus uptrend teman-teman. Nah, saya gunakan untuk uptrendnya. Kapan katanya ketika luar nih, ketika ngejeblos begini, ngejeblos, ini juga sudah mulai dead cross, wah ngejeblos nih. Nah, ya, wah ini mau downtrend nih teman-teman. Nah, seperti itu. Makanya saya suka memberikan untuk masuk itu saya biasanya menggunakan MA10 ya. Setiap mau masuk itu, contoh saya mau masuk di atas, contoh ke sini nih, saya pasti menggunakan MA10 juga. Kalau ketika di bawah juga ke sini nih, ketika ada penurunan, saya akan gunakan MA10 juga ya. Contoh sama apa lagi ya? Lagi naiknya. Tunggu sebentar ya, saya cek dulu ya. Nah, ini contoh aja ya, BDKR kan harganya 216 ya. Nah, ini kan udah mulai angka-angkanya dekat candle ya. Tapi ini belum ada konfirmasi teman-teman. Kenapa? MA10-nya masih menuju ke bawah kan. Nanti ketika ada konfirmasi, contohnya ini si BDKR ini dia up dikit gitu ya, dia up dikit kan si MA10 sudah mulai ke atas gitu ya. Nah, mungkin itu adalah tanda-tanda untuk masuk gitu. Nah, kalau ini saya belum masuk teman-teman. Karena pas walaupun harga kan ini harga pertama nih udah menyentuh, juga harga lagi di MA10-nya ini. Ya, kalau harga masih di MA10-nya ini, maka tinggal nunggu konfirmasi satu lagi kena hijau, kena hijau aja. Yang penting renggang teman-teman seperti ini nih. Ini renggang, yang penting renggang seperti ini. Nah, di atas nih. Nah, ini renggang. Nah, mungkin akan tanda-tanda kenaikan. Seperti teman-teman ya, sini mulai sini nih. Nah, contohnya ini kan masih rapat semua nih. Saya cenderung mulai ini nih udah mulai ngambil nih. Ya, MA10 udah mulai ngambil di sini teman-teman, perhatikan nih. Nah, udah mulai ngambil di sini nih. Ya, MA10 udah mulai di atas nih. Ya, walaupun istilahnya di bawah sideway teman-teman, sideway agak panjang dikit. Ketika dijebloskan lagi ke bawah, saya tidak akan ambil lagi gitu kan. Ketika ini juga belum ada yang di atas candle kan. Nah, cuma ini doang kan di atas candle. Nah, mungkin saya gunakan seperti ini juga di atas candle nih. Ini di atas candle kan, MA10-nya di bawah, ini di atas candle. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau MA10 itu buat begitu teman-teman. Jadi cara settingnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman memahami ya. Jadi model yang ini kan BDKR ini mau menuju ke atas contohnya gitu ya. MA10-nya kan masih di bawah teman-teman, perhatikan nih, gedein kita dikit. Nah, ini kan sudah mulai di atas sedikit kan. Ini kan baru harga, ini juga sudah dikit lagi nih. Nah, tinggal konfirmasi kan satu kali lagi, contohnya di 21-nya besok seandainya ke atas sedikit. Nah, itu sudah mulai ngambil. Perhatikan si turunan ini teman-teman. Nah, udah mulai mencong ke atas ya, udah mulai moncong ke atas. Nah, kalau ini biasanya dipermainkan dulu gitu kan. Nah, nanti biasanya suka saya ngambil di situ teman-teman. Itu yang suka saya gunakan ya teman-teman untuk pengambilan sebuah emiten. Nah, mungkin teman-teman seperti itu ya. Mungkin teman-teman memahami gunanya MA10
MA20 sama MA200. Nah, seperti ini. MA10 sudah mulai di bawah candle, MA200 di bawah candle, MA20 di bawah candle, MA200 di bawah candle. Nah, ini adalah tanda-tanda uptrend. Ya, terus saja uptrend teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Saya kalau menggunakan MA seperti itu. Jadi tidak apa namanya tidak mengadakan apapun sebenarnya kalau mengikuti MA10-nya bisa teman-teman. Nah, saya kapan take profitnya ya? Saya take profit udah saya jelaskan di video berikutnya ya. Ada teman-teman yang menggunakan take profit untuk dead cross, kemudian seperti dead cross ini udah jualan di sini. Ambil lagi contohnya di arah sini, dia jualan di mana lagi? Nah, jualan ini belum jualan, contoh kita masih jualan, nanti jualan di sini. Nah, di pas dead crossnya nih, MA10 memotong MA20. Nah, biasanya ini digunakan untuk take profit teman-teman ya. Kalau sudah memotong MA10 memotong MA20 itu tandanya untuk keluar. Nah, seperti karena disinyalir mau downtrend, padahal kan karena kita tidak tahu teman-teman ke depannya seperti apa. Maka teman-teman ya udah, kalau udah take profit di sini ya udah teman-teman. Andaikan dia naik ya udah ikhlasin aja gitu. Jangan sampai teman-teman wah nyesal, jangan nyesal teman-teman. Kenapa? Peraturan teman-teman kalau menurut MA rule teman-teman seperti itu. Saya akan ngambil MA10 di bawah, nanti akan istilahnya mau take profitnya pas MA10 sudah memotong MA20. Contohnya dia ke atas lagi, biarin teman-teman. Itu rezekinya bukan rezeki kita hanya sampai sini aja. Tetapi kita sudah kuat memegang teguh peraturan teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya rule tersendiri itu teman-teman. Jangan sampai teman-teman peraturan teman-teman dirubah dengan peraturan teman-teman juga sendiri gitu kan. Akhirnya teman-teman tidak punya aturan, cara ngambilnya tidak punya aturan, cara average-nya tidak punya aturan. Seinginnya aja, ada duit masukin lagi, ada duit masukin lagi, teman-teman nanti planningnya tidak ada ya. Jadi apapun teman-teman, apapun pakai planning model. Saya kan tadi di BBRI gini, contohnya gini nih, BBRI gitu ya. Di BBRI contohnya saya waktu di sini, contohnya saya ngambil di sini gitu contohnya. Karena saya punya planning, oke, saya akan ngambil di sini karena di sini ada support, contohnya di sini ada support, oke, gitu kan. Saya ukur penurunan 9, kenaikan 11. Aduh, nggak apa-apa lah 11 juga, contoh gitu ya. Nanti saya BBRI buat investasi kok gitu kan. Tiba-tiba kan tidak di bawah naik kan, malah di bawah turun kan, malahan melebihi ini. Duh, gimana? Nah, kalau yang punya planning oke, nanti saya akan ambil lagi ketika MA10-nya sudah mulai berada di bawah candle seperti ini lagi, maka saya akan ambil lagi. Contohnya dia ke bawah lagi, ke dalam lagi. Teman-teman ngambil 2 kali. Kalau saya peraturan saya itu ngambil 2 kali. Pertama di sini kan ngambil yang keduanya, yang kedua ketika penurunan lagi MA10-nya lagi. Nah, setelah itu saya akan stop. Mungkin teman-teman nanti punya harga di sini ya. Jadi pertama ngambil di sini di angka 49, ngambil di sini average mungkin di sini. Nanti ketika dia ngambil teman-teman di bawah lagi mungkin average di sini. Jadi teman-teman masih berada di bawah ya. Di bawah di support yang ini ataupun pas support yang ini. Contohnya seperti itu. Itu kalau saya teman-teman. Ya terserah teman-teman, kalau teman-teman punya strategi yang lain mungkin teman-teman bisa jalankan strategi masing-masing. Oke, mungkin teman-teman seperti itu ya yang bisa saya jelaskan tentang MA10, MA20 sama MA200 berdasarkan untuk webnya ya. Segitu aja, ciao ya.